Sepekan buron, polisi menangkap sopir sebuah bank di Wonogiri yang membawa kabur uang 10 miliar rupiah. Uang digunakan pelaku untuk membeli mobil hingga bayar uang muka rumah. Setelah ditangkap, sopir yang membawa kabur uang bank 10 miliar rupiah dihadirkan dalam konferensi pers di Polda, Jawa Tengah. Dalam konferensi pers, turut dihadirkan uang bank yang dibawa kabur pelaku, beserta ponsel dan barang-barang lainnya. Wakapolresta Surakarta, AKBP Sigit menyatakan uang 10 miliar yang dibawa kabur digunakan pelaku untuk biaya hidup selama pelarian. Pelaku juga menemukan uang untuk membeli mobil baru, sejumlah ponsel, hingga biaya uang muka kredit perumahan. Dari hal tersebut, pelaku menggunakan uang curian sekitar 300 juta rupiah. Kedua pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, serta penodaan dengan ancaman penjara 5 tahun. Untuk saat ini pasal ancaman hukumannya terhadap tersangka saudara inisial A misalkan pasal 374 KUHP dan terhadap tersangka inisial B itu disangka pasal 480 dan atau 221 ayat 1 KUHP untuk ancaman 5 tahun penjara. Sebelumnya, setelah sepekan, pelaku ditangkap bersama rekannya di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Kasus berawal saat pelaku nekat membawa kabur uang 10 miliar saat pengambilan dana di cabang Solo untuk dibawa ke Wonogiri. Aksi itu terjadi ketika satu-satunya polisi pengawal yang disiapkan pihak bank sedang ke toilet. Saat itu pelaku beralasan hendak memindahkan mobil di area parkir, namun justru pergi meninggalkan lokasi. Polisi temukan mobil operasional ditinggalkan pelaku di lahan kosong di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan uang yang sudah raib. Dari Semarang dan Solo, Jawa Tengah, Wisnu Wardana Septiantoro, iNews melaporkan. Laporkan Ferry Irwandi, TNI terbentur undang-undang. Informasinya sesaat lagi di Sindosiar. Di mata mereka, dunia mulai memudar. Warna-warna perlahan memisah dari cahaya, dan senyum tak lagi ada. Katarak telah mencuri penglihatan dan mencuri cerita yang belum sempat mereka saksikan. Namun, harapan selalu ada. Satu tindakan kecil yang dapat mengembalikan cahaya. Bersama MNC Peduli, mari berdonasi membantu mereka untuk kembali melihat dunia. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di dalam itu. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti
Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali diganggu. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Anda masih di Sindo Siang, pemirsa. Mantan inisiator unjuk rasa Pati Ahmad Hussein Hafid nyaris diamuk massa saat datang ke posko yang ada depan kantor Bupati Pati. Hussein diduga memprovokasi dalam kondisi mabuk sehingga memicu kemarahan warga. Ini Mas Hussein. Ini mabuk emang apa? Aku mabuk. Mantan inisiator unjuk rasa Pati Ahmad Hussein Hafid nyaris diamuk massa saat datang ke posko yang ada di depan kantor Bupati Pati. Hussein mendatangi posko dan diduga memprovokasi warga yang ada di sana dalam pengaruh minuman keras. Tindakannya ini memicu kemarahan warga yang berada di lokasi. Ratusan warga yang ada di alun-alun Simpang 5 Pati langsung mengerubuti mobil Hussein. Ya, Hussein datang ke poskom ya, dalam posisi mabuk karena ada bau miras di mulutnya. Terus nggak tahu tadi terus ada warga dari alun-alun terus langsung mendatangi Mas Hussein. Katanya saya bertanggung jawab kondisi Pati, tapi dalam kondisi yang mabuk gitu. Pihak kepolisian pun harus turun tangan untuk mengantisipasi terjadinya kekisruhan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka datang untuk menagih janji tuntutan rakyat 17+8. BEM Universitas Indonesia kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Demo yang disebut Rakyat Tagih Janji ini diinisiasi oleh BEM UI untuk menagih janji anggota DPR RI akan tuntutan 17+8 yang sempat diberikan pada awal September lalu. Ketua BEM UI Atan Zayid Sultan menyebut banyak poin dari tuntutan 17+8 yang belum dipenuhi. Di antaranya berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, reformasi DPR RI, hingga kesejahteraan buruh berupa penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah. Sebelumnya, perwakilan BEM seluruh Indonesia diundang ke Istana. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa. Mahasiswa pun menyebut aksi demo masih akan terus berlanjut hingga semua tuntutan 17+8 dipenuhi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjawab 17+8 tuntutan rakyat, DPR RI umumkan 6 poin putusan yang diambil berdasarkan rapat dengan para ketua fraksi pada Kamis 4 September lalu. Salah satunya yakni menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR. Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025. Kedua, DPR RI melakukan moratorium atau penangguhan kunjungan kerja luar negeri terhitung 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Ketiga, DPR RI memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi. Pemangkasan meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, serta biaya tunjangan transportasi. Keempat,
Anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Kelima, pimpinan DPR RI menindaklanjuti penonaktifan sejumlah anggota DPR RI yang dilakukan parpol melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR dimaksud. Keenam, DPR RI perkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan lain.